Salam sejahtera dalam kasih Kristus bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya bersyukur pasti penyertaan Tuhan ada sempurna dalam kehidupan kita. Tema yang diberikan kepada saya saat ini adalah siapakah aku? Bukan gini, saya Maya, saya Erwin, saya Lukas, saya Amos, saya Habakuk, saya Obaja. Waduh, semuanya nama-nama Alkitab deh ada di situ. Bukan masalahnya itu, bukan juga karena kita amnesia. Siapakah aku? Bingung gitu ya, siapa sebenarnya aku? Tapi kita mau sama-sama melihat di sini kebenaran firman Tuhan untuk kita mengenal diri kita. Sebelum kita menjalani tahapan selanjutnya ya, mengenal diri kita. Yang pertama yang harus kita tanyakan kepada diri kita adalah siapakah aku? Untuk tahu itu, untuk nanti kita menjajaki perjalanan selanjutnya dengan satu satu ketetapan yang luar biasa kuat buat kita. Kita mengenal siapa diri kita sesungguhnya. Apakah manusia? Nah ini yang kita mesti lihat. Pandangan di luar Alkitab, kalau pandangan dari Alkitab kita semua pasti sudah mengenal. Kita pasti sudah tahu kebenarannya. Tetapi ternyata banyak sekali orang yang berusaha mencari siapa sih sebenarnya manusia. Apa sih manusia itu? Manusia persamaannya adalah dengan binatang adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Para ilmuwan Bapak Ibu Saudara sekalian berusaha dengan keras dan dalam jangka waktu yang panjang untuk melihat perbedaan antara binatang dengan manusia itu apa. Sampai-sampai para ilmuwan pada mulainya berpikir, oh perbedaannya saya tahu. Manusia itu perlu menggunakan dengan alat-alat. Kalau binatang enggak pakai alat-alat. Para ilmuwan sudah menetapkan berpikir bahwa hanya manusia yang paling tahu untuk menggunakan alat. Sampai satu kali para ilmuwan itu mendapatkan bahwa ternyata monyet juga menggunakan alat. Waktu dia mau mengambil serangga-serangga dia gali alat itu dengan tongkat. Terus para ilmuwan bingung. Oh jadi bukan hanya manusia aja yang pakai alat ya. Ternyata binatang juga monyet untuk menggali serangga-serangga dari lubang di dalam pohon dia pakai alat kayu itu. Wah berarti sama juga ya dia juga pakai alat. Bedanya apa dong manusia dengan ciptaan ini binatang ini. Kemudian mereka mencoba juga gini deh. Mungkin yang membedakan adalah bahasa. Hanya manusia yang menggunakan bahasa. Sampai satu kali para ilmuwan itu mendapatkan bahwa ternyata ikan paus, ikan lumba-lumba pun memiliki bahasa mereka sendiri. Gagal sudah. Dari situ juga filsafat Yunani kuno juga dari mulai Sokrates, Plato, Aristoteles mulai spekulasi dengan teori-teori mereka. Bahkan teori dari evolusi sudah ada pada saat Yunani kuno ya. Jadi bukan hanya dari Darwin aja, Anisemes, Heraklitus semua sudah mencoba untuk melihat siapa sih manusia, apakah manusia itu. Mereka menyimpulkan bahwa manusia itu dari elemen yang sederhana berkembang biak menjadi sekarang ini menjadi semakin baik. Aristoteles mengatakan seperti itu. Sampai akhirnya setelah abad ke-18 ternyata manusia tidak hanya melepaskan diri dari Allah tapi mengajarkan bahwa manusia itu berasal dari binatang. Saya percaya kita nggak ada yang mau di sini dibilang kita dari binatang, betul? Nggak ada yang mau. Karena kita mau tahu rupanya pandangan manusia. Manusia berusaha mencari kebenaran, mencari sesuatu, mendefinisikan manusia itu dari mana asalnya. Sampai ada satu mitos berkata bahwa manusia itu terjadi dengan sendirinya. Bahkan ada yang bilang manusia itu jatuh dari pohon. Apel kali, duren kali kita ya. Tapi kita melihat bahwa ternyata kesimpulannya adalah sangat sulit untuk mencari asal-usul manusia di luar dari Alkitab. Dan saat ini, saat yang luar biasa. Karena kenapa ini perlu diberikan? Karena ternyata banyak pengajaran di sekolah-sekolah, khususnya di dunia barat, sudah menekankan hal ini. Jadi Darwin itu bukan yang pertama, dia memang yang akhirnya menemukan lebih lama untuk observasinya. Ada Lamarck, mereka juga mengatakan bahwa manusia dari kera. Kalau Darwin mengatakan sejenis kera, tapi nenek moyangnya sama. Wah ini sudah diajarkan dan didoktrinasi begitu rupa di sekolah-sekolah di dunia barat. Tapi saya mau menyampaikan saat ini kepada kita semua, kita bukan seperti itu. Kita akan melihat pandangan dari Alkitab yang menyatakan kita ini siapa manusia itu. Kita akan lihat kebenaran tentang perbedaan manusia dengan binatang dapat ditentukan dalam Alkitab. Kenapa? Karena hanya manusia yang memiliki kemuliaan Allah. Amin. Kemuliaan Allah diberikan kepada kita.
Tuhan tidak memberikan kemuliaan kepada binatang, kepada tumbuhan, kepada yang lain. Kemuliaan Allah dirinya itu diberikan kepada manusia sebagai ciptaannya yang luar biasa berharga. Dan di sini dikatakan manusia menurut pandangan Alkitab adalah diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Dalam klimaksnya tindakan penciptaan, Allah menciptakan manusia. Jadi manusia diciptakan di hari yang terakhir. Setelah semuanya disediakan, tumbuh-tumbuhan disediakan, binatang-binatang disediakan, alam disediakan, alat penerang sebagai benda-benda penerang dalam matahari, bulan, bintang semua di angkasa raya disediakan bagi kita. Terakhir Tuhan menciptakan kita sebagai manusia. Dan yang luar biasa, perintah yang diberikan kepada dirinya sendiri ketika dia menciptakan manusia. Waktu dia menciptakan tumbuhan, biarlah bumi menghasilkan, mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Semua karena firman, semua karena perintah Tuhan untuk sesuatu mengeluarkan, menghasilkan tumbuhan. Dan sesuatu terjadi, binatang dan semuanya terjadi hanya karena dengan firman-Nya. Tetapi waktu Tuhan menciptakan manusia, dia berkata, baiklah kita. Baiklah kita menciptakan manusia yang seturut gambar dan rupa kita. Dia memerintahkan dirinya sendiri untuk dia menciptakan saudara dan saya. Manusia pada awalnya begitu luar biasa diciptakan oleh Tuhan. Tuhan menciptakan saudara dan saya bukan sekedar berbicara jadilah manusia, tidak saudara. Dia berkata kepada dirinya, baiklah kita menciptakan manusia yang segambar serupa dengan kita. Wow, itu sesuatu yang luar biasa. Ini yang harus kita pegang teguh. Bukan pandangan di luar dari Alkitab. Tetapi pandangan dari Alkitab ini yang harus kita pegang teguh. Bahwa Yesus, Bapa, Roh Kudus menciptakan kita dengan dahsyat. Dengan luar biasa. Oleh karena itu hanya di dalam Alkitablah kita mengetahui manusia diciptakan dengan kemuliaan Allah yang luar biasa. Dan kita melihat saat ini gambar Allah. Ya, image, icon, terjemahan lainnya kita melihat bahwa let us make man under our shadow as our representatives. Jadi apa? Mari kita menciptakan manusia di dalam gambaran bayangan kita. Saudara, kemudian kita berkata, aduh apa Tuhan itu punya 2 tangan, 2 kaki, 1 mulut, 2 telinga, 2 mata kayak kita ya. Saudara, gambaran di sini bukan sekedar mengatakan seperti itu. Dikatakan di dalam ini menjadikan manusia menjadi wakil dari Dia. Our representative. Jadi benar-benar kita tuh Tuhan ciptakan dengan maksud waktu Dia menciptakan Adam dan Hawa dengan maksud bahwa orang lain nanti pada saat dia berkembang biak, orang-orang akan melihat ada kemuliaan Allah, dia boleh menjadi wakil Tuhan untuk melakukan segala sesuatu. Oleh karena itu makanya Tuhan memberikan tanggung jawab kepada manusia pada saat penciptaan pertama. Yang membuat manusia mungkin untuk diberikan otoritas untuk memerintah dari segala ciptaan Allah lainnya di bumi. Ini adalah delegasi tanggung jawab bagaimanapun manusia bertanggung jawab atas bagaimana mereka memperlakukan dunia tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu Tuhan berkata, usahakanlah, taklukkanlah bumi. Jadi sebenarnya yang Tuhan berikan otoritas kepada manusia adalah ayo taklukkan bumi, bukan taklukkan orang lain. Tetapi taklukkanlah bumi, usahakanlah. Jadi dari sejak awal bekerja itu adalah satu hal yang Tuhan inginkan. Makanya Tuhan paling sebel sama orang-orang males. Makanya firman Tuhan berkata jangan makan kalau nggak bekerja. Saudara dikatakan untuk bekerja. Jadi kalau orang-orang yang males itu Tuhan paling benci. Kenapa? Karena pada awalnya waktu Allah menciptakan manusia, Tuhan juga mau ayo usahakan taman. Ayo kerjakan semua sampai si Adam suruh namakan setiap binatang. Bayangin saudara. Itu satu usaha. Tuhan mau katakan bahwa manusia sejak awalnya memang harus berusaha. Harus melakukan pekerjaan. Dan Tuhan memberikan tanggung jawab untuk kita mengelola semuanya. Dan saudara oleh karena itu saya bersyukur mulai bulan Juli ini. Di DKI Jakarta khususnya ya. Udah gak boleh lagi pakai kantong plastik ya. Kita belanja udah gak ada lagi. Bagus itu memelihara alam karena ternyata sampah plastik itu terbesar ya yang di Indonesia itu di lautan terbesar dan tidak bisa lagi untuk didaur ulang ya. Tapi kita melihat bahwa yuk kita menjadi manusia-manusia seperti rancangan Allah semula. Apa itu? Kita mengusahakan, kita bertanggung jawab untuk melakukan semua itu didelegasikan kepada kita. Dan kemudian selanjutnya di dalam rupa Allah.
Rupa Allah itu likeness ya. Mengacu kepada apa? Natur sifat batin kita, bukan tubuh secara fisik ya. Juga memampukan kita untuk memiliki persekutuan dengan Allah. Kita diciptakan sebagai makhluk yang bergantung kepada sesuatu, bergantung kepada Allah sendiri. Ini mencerminkan di dalam Efesus 4 ayat 24, saya bacakan saja. Memberikan indikasi bahwa keserupaan Allah adalah masalah tentang kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi sebenarnya pada saat Allah menciptakan manusia, yang dimana Tuhan memiliki satu kerinduan, ayo kita ciptakan manusia segambar serupa dengan kita. Tuhan menciptakan bahwa ada satu tanggung jawab, ada satu delegasi yang akan Tuhan berikan kepada manusia. Dan Tuhan juga berkata bahwa ada natur Allah di dalam diri kita. Sebenarnya Tuhan ingin melalui manusia lah kita mengerti tentang menjaga kebenaran dan hidup dalam kekudusan. Kita diciptakan seperti itu di Mazmur 8 ayat 5 dan 6 saya bacakan saja. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Wah, luar biasa. Kita dijadikan Tuhan seperti itu. Oleh karena itu, ini yang saya dapatkan dari khotbah dari seorang pendeta hamba Tuhan dari Amerika, E.R. Bernard, mengatakan seperti ini. Ketika Allah menciptakan manusia, 3 hal yang diberikan Tuhan kepada manusia. Apa? Creativity, ability, productivity. 3 hal ini saudara. Kreativitas, kemampuan, dan produktivitas. Dan ini terus menerus ada. Bukan hanya pada saat waktu hidup di dalam seperti Adam dan Hawa. Bahkan pada saat manusia jatuh ke dalam dosa. Hal 3 ini tidak pernah hilang dari manusia. Daya kreatifnya, kemampuannya, produktivitasnya itu tetap ada. Cuma tujuannya yang salah. Yang tadinya semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan menciptakan kita dengan kemuliaan dan kehormatan dari Tuhan. Pada saat jatuh ke dalam dosa, semuanya itu tidak lagi memiliki satu tujuan seperti tujuan semula dari Allah. Semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kreativitas ada pada kita. Kemampuan Tuhan berikan kepada kita. Produktivitas itu yang Tuhan inginkan. Kita melakukannya itu. Kita diciptakan Allah untuk produktif saudara. Dan produktivitas itu datang karena ada kemampuan yang Tuhan berikan. Kemampuan itu datang karena ada kreativitas yang terus ada. Daya imajinasi yang luar biasa. Dan sekarang kan saya bersyukur manusia Tuhan berikan ini dan tidak pernah di cancel. Saudara sekarang dengan keadaan pandemi COVID seperti ini. Coba bayangkan kalau manusia tidak memiliki kreativitas, tidak memiliki ability dan produktivitas seperti itu. Kita gak bisa ibadah seperti ini, betul? Gak bisa. Siapa yang mau nemuin lampu? Siapa yang mau menemukan, oh ternyata ada aplikasi Zoom, ada yang nyiptain kreatif seperti itu. Ada yang seperti ini YouTube, ada yang segala macam lah, Instagram lah, apalah. Kenapa? Karena Tuhan memberikan daya kreativitas, kemampuan kepada manusia dan akhirnya menghasilkan sesuatu. Oleh karena itu di dalam masa-masa pandemi ini saya melihat yang tadinya kita konsumtif ya karena mall buka. Apa-apa yuk ke mall, makan minum di sana. Yuk ke mall, lihat baju. Kayaknya belum ada yang warna merah, belum ada yang warna kotak-kotak gini. Belum ada, kayaknya belum ada aja padahal lemari udah gede banget dan udah penuh banget sampai keluar-keluar ya. Itu juga saya alami sih. Jadi sampai kayaknya baju tuh kayaknya gak ada melulu padahal sudah banyak. Tetapi bersyukur loh dengan kejadian ini. Tuhan ajar kita jangan konsumtif tapi produktif. Kenapa? Sekarang jago-jago semua jemaat kita pada bikin kue. Wih, ciami-ciami, yami-yami semuanya. Bisa masak yang tadinya enggak. Sekarang masuk dapur memasak bahkan bisa dipesan dari tempat-tempat lain ya. Saya kemarin juga dapat hasil dari seseorang di tempat ini. Wah udah dikirim katanya ke berbagai tempat daerah di Indonesia. Kenapa? Di masa pandemi gini. Kenapa? Karena uangnya bukan diberikan lagi-lagi baju, lagi-lagi dompet, lagi-lagi tas, enggak konsumtif tapi kita produktif. Karena ini 3 hal ini. Kreasi, Tuhan kasih, wah kayaknya kayak kemarin ini kan kalau di Bandung kan ada martabak sampah tuh, martabak andir. Segala macam tuh martabaknya isinya macam-macam, mau alpukat kayak mau apa kayak gitu banyak deh. Walaupun saya nggak terlalu suka dengan martabak yang macam-macam gitu ya. Tapi di situ banyak sekali dikasih apa Nutella, apa macam segala macam lah pokoknya. Nah itu kenapa? Kreatif. Wah kayaknya martabak jangan cuma martabak telur aja deh. Jangan cuma kacang sama kacang wijen sama coklat aja deh. Kayaknya bisa dibikin begini deh. Kreatif.
Dan akhirnya beri kemampuan dan akhirnya produktivitas. Akhirnya bisa dijual, bisa menghasilkan sesuatu. Dan ini yang tidak pernah Tuhan batalkan. Apalagi saat kita ditebus oleh Tuhan. Maka segala sesuatu ini, creativity, ability, dan productivity-nya sungguh-sungguh kita berikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bukan dengan tujuan yang lain, tetapi orang melihat Kristus hidup dalam kehidupan kita. Yang memampukan kita, yang membuat kita menjadi produktif. Yang membuat kita memiliki daya kreativitas yang luar biasa. Saat ini kita bisa menikmati ibadah seperti ini. Itu karena Tuhan memberikan daya, kemampuan, kreativitas kepada anak-anaknya. Sehingga kita bisa menikmati semua ini. Kita melihat bahwa Tuhan itu luar biasa bagi kita. Dan kita melihat produktivitas itu kapan sih? Saya udah tua, mungkin Bapak Ibu ya, ada yang sudah, aduh saya udah lanjut usia, udah gak bisa apa-apa. Saya mah udahlah diem aja. Enggak, ibu-ibu, oma-oma semua, opa yang ada di rumah, semua masih bisa menghasilkan, berproduktif, menghasilkan sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena daya kreatif itu tidak pernah dihilangkan dan kemampuan itu tidak pernah dihilangkan walaupun kemampuannya tidak lagi seperti waktu kita muda. Tetapi saat sudah tua pun tetap bisa produktif. Saya kasih contoh ini, Golda Meir. Ya, lahir 1898, kemudian meninggal 1974. Dia adalah Perdana Menteri wanita pertama Israel. Di usia berapa? 71 tahun. Wow, kalau 71 kayaknya udah dah di rumah aja, kaki udah sakit, pinggang udah sakit sedikit ya saudara. Tuhan mau di dalam setiap usia, di dalam setiap umur yang Tuhan berikan kepada kita, itu adalah tandanya bahwa kita harus tetap produktif. Itu adalah usia, umur di mana kita tetap mengerjakan sesuatu buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi jangan dibatasi saudara dengan umur. Karena kalau Tuhan masih memberikan umur, berarti Tuhan masih memberikan kreativitas, kemampuan, dan produktivitas dalam kehidupan kita. Ini umur 71 tahun. Kayaknya udah, dan dia juga waktu itu sampai dia berhasil saudara, waktu di Amerika dia hijrah ke Amerika dan akhirnya ke Palestina, memberikan beberapa daerah dari Palestina kepada Israel. Dia berhasil mengumpulkan katanya $50 juta dari orang-orang Yahudi di Amerika. Sehingga tanggal 14 Mei 1948 itulah Israel dapat mengumumkan kemerdekaannya. Wow, dan dia adalah salah satu dari 24 orang yang menandatangani deklarasi pembentukan negara Israel. Di umur berapa? 71. Jadi Bapak Ibu, oma opa yang di rumah, jangan rasa udah gak bisa apa-apa. Tetap bisa melakukan sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan, amin. Jadi jangan juga kita yang muda mengecilkan, udah tua gak bisa apa-apa. Enggak, semua Tuhan berikan kemampuan itu untuk lakukan sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan di sini kita melihat bahwa tidak hanya itu aja. Ternyata ya udah itu yang tua-tua, yang masih muda sih udah gak bisa apa-apa. Enggak, nih Mozart usia berapa? 7 tahun sudah mempublikasikan musik komposisinya yang pertama. Dipublikasikan umur 7 tahun. Jadi kalau kita melihat anak kecil juga jangan rasa dia mah gak bisa apa-apa. Belum bisa menghasilkan sesuatu saudara. Tuhan memberikan itu kepada manusia. Berapapun usianya itu adalah kemampuan dan daya kreatif dan bisa berproduktif. Itu kenapa? Karena Tuhan yang mengaruniakannya. Jadi jangan pernah menganggap enteng anak kecil. Anak kecil pun bisa melakukan sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Ada daya kreasi yang luar biasa. Ada daya mimpi yang luar biasa bagi anak-anak itu diwujudkan. Dapat mewujudkannya dan akhirnya dapat memuliakan nama Tuhan melalui segala sesuatu yang diberikan oleh Tuhan. Dan sekarang kita lihat manusia adalah gambar dan kemuliaan Allah. Kenapa? Di Mazmur 8 ayat 6 tadi kita sama-sama tahu bahwa Allah menciptakan manusia dengan kemuliaannya. Diberikan kemuliaannya kepada kita. Dan yang kedua, Allah menciptakan manusia untuk kemuliaannya. Ya, jadi Bapak Ibu mari kita sama-sama baca. Allah menciptakan manusia dengan kemuliaannya. Ya, kemudian yang kedua, Allah menciptakan manusia untuk kemuliaannya. Renungkan ini, manusia berharga di mata Tuhan. Kenapa? Gambar dan rupa Allah, kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Bagaimana kita diberikan otoritas, bagaimana kita menjadi ada keserupaan dengan Dia saat kita intim dengan Tuhan, saat kita ditebus oleh darah Kristus.
Dan kemudian kita melihat sama-sama di sini 3 hal manusia berurusan dengan masalah ini. Menanggapi hal ini saudara, tidak semuanya menyadari. Kita melihat respon yang pertama. Ternyata manusia itu pada saat tidak menyadari bahwa ada kemuliaan Allah di dalam dirinya. Allah menciptakan kita, Yesus, Roh Kudus, Bapa itu menciptakan kita dengan kemuliaannya. Orang banyak tidak menyadari sehingga apa? Mereka mencari kemuliaan dari manusia. Mereka mencari kehormatan dari manusia. Di Yohanes 12 ayat 43 itu jelas sekali dikatakan bahwa mereka mencari kemuliaan, hormat dari manusia dan bukan hormat dari Tuhan. Dikatakan di sini bahwa bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seseorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Saudara, seringkali kita merasakan seperti itu ya. Rasanya oleh karena itu kita seringkali melihat, aduh saya harus mempunyai sesuatu supaya dapat penghargaan dari manusia. Saya ini nggak punya apa-apa. Aduh, kalau saya ketemu orang itu, kayaknya saya harus membuktikan bahwa saya punya sesuatu supaya orang itu mengakui saya, supaya orang itu memuji saya. Sampai kenapa saudara? Saya tidak melarang saudara memiliki tas yang mahal-mahal, merek-merek, baju yang bermerek, tidak. Kalau itu Tuhan berikan berkat. Tetapi yang kita mesti lihat, motivasinya apa? Saat kita membeli hal-hal yang begitu mahal, kita memaksakan diri, gosok kredit card, nyicil setiap bulan. Hanya untuk membuktikan bahwa aku bisa nih pakai tas mahal seperti ini. Kemarin ini waktu ada acara apa saya nggak tahu, Bibi di rumah nonton, saya ada di meja makan. Kemudian dia kaget, Neng Yaya masa ada tas katanya harga 1,5 miliar Neng Yaya, katanya gitu ya. Saya bilang, Bibi nonton itu rupanya kayak selebriti apa gitulah pokoknya acara seperti itu. Oh iya bener itu tasnya dari apa sih sampai 1,5 miliar katanya, dan heran ya ada yang beli katanya gitu. Nah saudara, saya melihat bahwa ternyata dunia karena tidak merasa bahwa ada kemuliaan Allah di dalam dirinya, bahwa kita diakui oleh Allah, kita benar-benar berharga di mata Tuhan, kita mencari penghargaan dari manusia. Sampai dengan apa? Begitu rupa mengusahakan untuk punya segala sesuatu yang mahal gitu ya, mengorbankan beratusan dolar, ribuan dolar mungkin untuk mendapatkan sesuatu. Supaya apa? Supaya orang mengakui, menghormati saya. Ini satu reaksi yang disayangkan. Siswa-siswa juga, anak-anak juga. Saya mau dari S1, S2, S3, bagus kalau itu saudara punya tujuan. Saya mau biar nama Tuhan dipermuliakan, saya menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi seringkali kenapa? Supaya saya diakui. Supaya orang melihat tuh blerot gelar saya macam-macam. Supaya orang menghormati saya, kalau manggil saya nggak pakai gelarnya, awas aja ya. Nggak pakai gelar saya profesor, dokter, segala, awas ya. Waduh saudara, jangan sampai motivasi kita kayak gitu. Kita nggak perlu penghargaan dari manusia. Effort, kerja keras untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi itu bagus. Tetapi dengan motivasi yang benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kemudian kita melihat bahwa sekarang yang kedua, responsnya. Ada yang gini, cara lain adalah ya udah masalah kita dengan menerima, ya udah saya memang ada kekurangan, saya nggak bisa, saya memang ya udahlah nggak usah lagi terima perhatian dari orang lain dah, saya memang nggak bisa apa-apa, saya cuma sebegini aja. Saudara, ini pun salah. Yang tadi ekstrim banget, yang ini udahlah saya mah enggak dah. Saya mah bukan siapa-siapa. Kita akhirnya menyerah kepada mimpi-mimpi, kreativitas yang Tuhan berikan. Kita akhirnya menyerah kepada setiap aspirasi yang ada, yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita bekerjanya akhirnya apa? Mediocre. Lumayan-lumayan aja lah. Udahlah, kerja gak usah berat-berat. Saudara, saya kerja berat-berat aja gak dihargai, gak dapat pujian, ngapain? Udah seadanya aja deh. Gak usah kerja keras, biasa-biasa aja. Saudara, seringkali akhirnya jadi seperti ini, orang yang udah dah saya memang beginilah, gak usah kerja keras, cukuplah seperti ini, gak usah sampai tinggi-tinggi banget. Ini juga salah. Kalau Tuhan memberi kemampuan, kalau Tuhan memberikan kreativitas untuk kita berproduksi, menjadi hidup yang punya produktivitas yang luar biasa, mari kita kerjakan saudara, mari kita lakukan itu. Jangan jadi akhirnya kita kalau yang kayak gini nih, merasa puas dengan hubungan yang ya udah biasa-biasa aja lah dengan orang lain. Udah gak usah belajar usaha keras, udah gak usah. Karena kenapa? Karena kita merasa bahwa udahlah gak ada masalah yang kayak gitu kita udah gak bisa atasi lah. Kita gak percaya lagi bahwa segala sesuatu itu bisa kita atasi. Tantangan bisa kita atasi. Udah gak ada lagi. Udah gini, udahlah nyerahlah udahlah.
biasa aja deh. Udah gak usah kerja-kerja sampai lembur-lembur ngapain. Udah gak usah kerja rajin-rajin, yang biasa aja. Orang kita biar kerja rajin aja gak diperhatiin sama bos. Waduh saudara, akhirnya apa? Mediocre, kita kerja ya nikmatin so-so semuanya, so-so. Pelayanan ya so-so, pelayanan ya lumayan-lumayan aja, tidak memberi yang terbaik. Tapi kalau kita melihat bahwa ini pun sikap yang salah, kita tidak mau terjebak di dalam hal yang ini. Yang terakhir ini yang harus kita miliki, apa itu? Mengatasi masalah kita dengan mengizinkan Allah untuk memberikan kemuliaannya. Kita merendahkan diri di hadapan Allah. Banyak orang Kristen mengakui kayak tadi, Yesus engkau Allah, Yesus maha besar. Saya ingin memuliakan Allah Tuhan. Saya ingin menaikkan pujian engkau Allah, engkau Tuhanku, engkau Rajaku dalam hidupku. Tapi pertanyaannya apakah benar kita menjadikan dia menjadi pemimpin hidup kita? Siapa yang menjadi konsultan kita? Apakah kita menempatkan diri di bawah otoritas Allah? Apakah kita mengakui Tuhan aku memang gak bisa, aku memang gak mampu. Tapi aku tahu ada kemuliaan-Mu di dalam diriku yang kau berikan. Ada kemampuan, ada kreativitas yang kau berikan kepadaku. Aku mau melakukannya Tuhan, tolong aku. Dan aku mau menempatkan engkau sebagai Tuhan yang berdaulat atas hidupku. Otoritas yang adalah otoritas dalam kehidupanku adalah engkau Tuhan. Kita minta Allah yang mentransformasi menjadi makhluk yang mulia di hadapan Tuhan. Seperti yang dia tetapkan untuk setiap manusia yang diciptakan. Dengan sukacita kita menerima bahwa kita harus memuliakan Tuhan. Agar kita menerima kemuliaannya dan hidup dengan penuh kemuliaan. Kita merendahkan diri bahwa dia memilih kita manusia yang rendah. Seperti kita juga. Ya seperti kita manusia yang rendah agar kita menyingkapkan kemuliaan Allah di dalam hidup kita. Kita bebas untuk menerima kemuliaannya sehingga kita dapat memuliakan Tuhan dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Sehingga apa saudara, waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa manusia yang pertama itu. Satu kerinduan Tuhan representatif, dia menjadi satu wakil, manusia itu menjadi wakil. Dalam arti apa? Saat manusia itu pergi. Manusia yang telah ditebus lagi, makanya kan manusia yang berdosa telah kehilangan kemuliaan Allah. Hanya karena penebusan Kristus, kemuliaan Allah itu dikembalikan di dalam kehidupan kita. Berbahagialah saudara dan saya yang sudah ditebus oleh Tuhan, karena kita memiliki kemuliaan itu. Dan Tuhan merindukan bahwa seharusnya orang lain tahu bahwa Allah itu hidup, bahwa Allah itu bekerja, bahwa Allah itu berkuasa mendatangkan sejahtera bagi seluruh bumi saat orang melihat kita. Jadi saat kita pergi di kantor, saat kita di sekolah, saat kita di kampus, saat kita di rumah. Seharusnya orang melihat benar loh Allah itu hidup. Benar loh Allah itu berkuasa. Benar loh Allah itu bekerja. Karena apa? Melihat kehidupan saudara dan saya. Yang menunjukkan ada kemuliaan Allah. Ada kemampuan, ada kreativitas yang Tuhan berikan. Sehingga hidup kita menghasilkan sesuatu. Semakin lama, semakin anggota keluarga kita merasakan kehadiran Allah melalui kehidupan kita. Adakah itu di dalam keluarga kita? Adakah anggota keluarga kita merasakan betul loh. Papa saya itu, saya melihat gambar dan rupa Allah di dalam dirinya. Ada kemuliaan Allah. Bagaimana Bapa melakukan semua apa yang seperti firman Tuhan katakan. Adakah orang tua juga merasa bersyukur memiliki anak-anak? Wah benar. Anak-anakku bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Mereka hidup memuliakan Tuhan. Ada gambar dan rupa Allah. Bagaimana kemuliaan yang tadinya sudah hilang dikembalikan dengan penebusan Kristus. Nyata dalam kehidupan anak-anakku. Bertumbuh di dalam kehidupan, pergaulan maupun di dalam pendidikan. Semuanya mereka lakukan supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan mereka. Dan inilah saudara-saudara yang kita lihat ya. Lifting the veil from our hearts enable us to love God and fear Him. Jadi mengangkat semua selubung dari hati kita, memampukan kita untuk mengasihi Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Diangkat semua selubung dari pikiran kita, memampukan kita untuk kita tahu mengenal Allah dan taat kepada Tuhan. Dan kemudian selubung itu diangkat dari jiwa, dari roh kita, memampukan kita untuk kita percaya, trust, mempercayakan diri kepada Tuhan. Dan hidup kita menjadi serupa dengan Tuhan. Saudara, ini yang kita perlu tanamkan dalam hidup kita. Memiliki kemuliaan Allah dan memuliakan Allah. Memampukan kita memiliki hubungan yang baik dengan orang lain. Oleh karena itu kita perlu sama-sama melihat Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahwa hidup kita adalah serupa dan segambar dengan Allah. Siapakah aku?
Aku diciptakan oleh Tuhan. Siapakah aku? Ada kemuliaan Tuhan di dalamku. Siapakah aku? Aku hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Terpuji nama Tuhan saudara. Sehingga tidak ada yang dapat menggoyahkan kita. Kita bukan dari binatang. Ya, yang berevolusi menjadi lebih baik. Tidak, tolak pandangan seperti itu. Tetapi menurut Alkitab, kita diciptakan serupa, segambar dengan Allah. Tuhan berikan otoritas kepada kehidupan kita. Tuhan berikan segala sesuatu untuk kita memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu saudara, kita mau bersyukur saat ini bahwa kita diciptakan serupa, segambar dengan Allah. Dan tadi Mazmur dari 8 ayat 6 itu berkata, Engkau memahkoti dengan kemuliaan dan hormat.